Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk bersama di majelis yang dimuliakan ini dalam rangka belajar ilmu agama, dan semoga kehadiran kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian kita juga berharap pahala yang besar, ampunan dari para malaikat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulun qa'ada yantadhiru shalah tad'u lahu al-malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Seseorang yang duduk di antara dua solat, seperti saat ini kita duduk di antara dua solat, antara maghrib dan isya, maka malaikat akan berdoa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasih sayangilah dia. Sehingga ketika kita duduk di antara maghrib dan isya ini, insya Allah tidak merugi jamaah sekalian. Bahkan jarak maghrib dan isya ini jarak yang sangat sempit sekali untuk belajar ilmu agama. Ya. Kalau kita tidak mendapatkan ilmunya, setidaknya kita mendapatkan keutamaan didoakan oleh para malaikat, yaitu doa ampunan dan doa kasih sayang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada nikmat yang dilalaikan, ya. Ini sudah ya? Oh sudah. Ya, nikmat yang dilalaikan yaitu apa namanya? Kesehatan dan waktu, ya, waktu luang. Ya, kesehatan dan waktu luang. Ini nikmat yang dilalaikan. Ibnu Abbas ini apanya Nabi? Ya, ingat sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ibnu Abbas ya adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abbas apanya Nabi? Ya, pamannya, ya, pamannya. Jadi pergunakan waktu dan kesempatan jamaah sekalian, ya. Waktu kesehatan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Dan kita akan ditanya dengan nikmat kesehatan ini, nikmat umur yang Allah berikan, ya. Ada seorang ulama besar bertemu dengan seorang kakek tua, maka ulama besar ini mengatakan, kam maru alaika minas sanah, berapa umur anda saat ini? Dia bilang sittuna sanah, 60 tahun. Kata ulama besar ini, idzan anta tasiru ila rabbika sittina sana tushiku an tablugh. Kalau begitu kamu sudah berjalan menuju Tuhanmu 60 tahun. Cinda aturamu sampai. Artinya sebentar lagi kamu akan meninggal dunia. Ini kalau dibandingkan dengan usianya siapa? Usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuma usianya 63 tahun. Ya, laki-laki ini, kakek tua ini sudah 60 tahun. Berarti sisa 3 tahun. Maka dia menangis. Dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata ulama ini, apa maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata dia, saya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kata ulama ini, siapa yang memahami bahwa dia adalah hamba Allah, dia akan kembali kepada Allah, maka dia akan berhadapan dengan Allah. Setelah itu, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun yang sudah berlalu. Fal yu'id dari su'ali jawaba. Maka hendaknya setiap dari kita mempersiapkan jawaban, ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Allah berikan kepada kita, ya. Jadi ditanya nanti di hari kiamat jamaah sekalian, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu tinggal dua kembali. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini, ya. Kata Nabi SAW, yattabi'ul mayyit salasatun. Yang mengiringi jenazah nantinya ada 3. Yang pertama, ahluhu, ya, keluarganya. Yang kedua, maluhu, hartanya. Yang ketiga, amaluhu. Jadi
keluarga, harta, amal. Kata beliau, fayarju isnain. Yang dua ini pasti kembali. Harta, keluarga pasti kembali. Sebanyak apa harta kita yang menyongsong kita menuju ke kuburan, baik kendaraan yang mewah, ya, atau apa namanya mobil, motor, semuanya kembali nanti itu. Tidak ada yang ditanam bersama dengan kendaraannya. Atau emasnya misalnya, ya, emas sekarang melambung tinggi, ditanam sama emasnya, dikubur bersama emasnya, tidak ada. Semuanya kembali. Keluarganya juga demikian, ya, istrinya, anaknya, ya, familinya semuanya kembali. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa yabqa wahid. Tinggal satu yang tersisa, yaitu apa? Amalan. Dan amalan ini ada dua. Amalan ada dua. Bisa jadi amal kebaikan yang menjadikan kuburan menjadi taman-taman surga. Yang kedua, bisa jadi amal keburukan yang menjadikan kuburan tersebut menjadi taman-taman neraka, ya. Sehingga ini diperhatikan jamaah sekalian terkait masalah amalan, ya. Masalah amalan sudah kita sebutkan, ya. Jangan sia-siakan, ya. Rajin sholatlah, ya. Jangan malas-malas. Jadi kaum muslimin kalau sholat Jumat, kalau di masjid kita ini, ya, penuh. Kita syukuri itu, ya, sholat Jumat penuh. Tapi sholat yang lain di mana? Ya, sholat 5 waktu kemana? Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh apalagi? Ini kemana kaum muslimin? Padahal kalau sholat Jumat, penuh sampai di belakang-belakang. Apalagi kalau tarawih, ya. Tarawih juga sama banyak, ya. Tarawih pertama sampai 10, ya. Setelah itu berkurang. Artinya jemaah sekalian, ini penuhi masjid kita dengan banyak ketaatan kepada Allah. Ini masjid di Ndrekang banyak. Ada Masjid Agung, ya, Masjid Taqwa, masjid ini. Atau dimanapun itu, ya, kita sholat di dalamnya. Berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini jemaah sekalian juga menjelaskan kepada kita bahwa yang kita bawa mati cuma amalan saja. Yang kita setengah mati cari di dunia ini tidak akan dibawa. Berapa banyak manusia yang mati-matian bangun rumah, setelah jadi rumahnya belum masuk sudah meninggal dunia. Jadi belum masuk sudah jadi rumahnya, ya, dari awal sampai akhir dia kerja, belum masuk sudah meninggal dunia. Tapi dia lupa untuk membangun rumahnya di dalam surga, sebagaimana hadis yang sudah kita paparkan terkait masalah sholat sunnah 12 rakaat sehari dan semalam, ya. Baik, hadis yang terakhir ya Mas kalian. Yaitu terkait masalah sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembahasan kita terkait masalah mujahadah, semangat dalam beribadah, ya, semangat dalam beribadah. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Ya, beliau salat malam sampai kakinya bengkak. Ya, sampai kakinya bengkak. Kemudian dikatakan kepadanya, Aisyah berkata, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau melakukan ini? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni dosamu yang sudah berlalu dan yang akan datang. Jadi Nabi itu maksum, terjaga dari dosa, karena dosanya sudah diampuni yang berlalu sama yang akan datang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku menyukai menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semangat Nabi SAW dalam sholat malam. Ya, beliau sudah dijamin masuk surga, kemudian diampuni dosa-dosanya, bahkan tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali yang pertama kali membuka kuncinya atau pintunya adalah Nabi SAW. Bersamaan dengan itu jamaah sekalian, semangatnya sholat malam luar biasa. Ya, Nabi SAW pernah sholat malam, kemudian di belakangnya ada Hudzaifah bin Yaman. Nabi sholat, ya, baca Al-Fatihah, kemudian setelahnya baca surat. Ternyata Nabi baca surat Al-Baqarah dan panjang. Kata Hudzaifah bin Yaman, kayaknya Nabi berhenti di ayat 100. Ternyata lewat ayat 100. Kata Hudzaifah, bisa jadi setelah Al-Baqarah Nabi ruku. Habis Al-Baqarah ternyata masuk surat An-Nisa. Jadi bukan Ali Imran, ya. Urutannya kan Ali Imran dulu baru An-Nisa. Tapi Nabi masuk ke surat An-Nisa. Kata Hudzaifah bin Yaman, kayaknya Nabi berhenti di surat An-Nisa. Kalau sudah selesai beliau ruku. Ternyata masuk di surat Ali Imran. Sudah berapa juz itu? 3 juz, ya. Kemudian Ali Imran habis.
Sampai habis. Berarti berapa juz? Kalau 3 juz itu berarti Al-Baqarah, ya. Berarti hampir 5 juz ya, 5 juz. Ingat ya, 5 juz. Jadi Nabi dalam satu rakaat beliau salat 5 juz. Ya, 5 juz. Kemudian kata Hudzaifah, Nabi kalau melihat kalau lewat ayat tasbih maka beliau bertasbih. Ketika lewat ayat meminta sesuatu maka beliau meminta kepada Allah. Ketika lewat pada minta perlindungan maka beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lama. Jadi bukan cuma membaca, tapi ketika melewati ayat-ayat yang tadi permintaan atau perlindungan, maka beliau meminta dan berlindung. Ya, sampai suatu ketika Ibnu Mas'ud sholat malam bersama Nabi SAW, panjang sekali. Maka kata Ibnu Mas'ud, hampir-hampir saya berbuat buruk kepada Nabi SAW. Dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, bisa nggak? Ya, bisa nggak berbuat buruk? Nah, hampir-hampir saya duduk, kemudian saya tinggalkan Nabi sendirian sholat. Saking panjangnya sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini menjadi motivasi bagi kita. Kita ini tidak dijamin masuk ke dalam surga, ya, dan tidak dijamin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lalu maupun yang akan datang. Sehingga perbanyak ibadah, ya, jangan malas-malas. Ya. Kalau tidak bisa yang sunnah-sunnah, minimal yang wajib kita jalankan, ya, kita kerjakan. Baik, wallahu taala alam bissawab. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita mengaji jamaah sekalian agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita lama mengaji, lama belajar tapi semakin jauh dari Allah, semakin renggang hubungan silaturahim. Ini jangan sampai. Seorang muslim ketika dia belajar, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada kaum muslimin, silaturahim terjaga. Karena itu sebab seorang dimasukkan ke dalam surga. Orang yang tidak punya kedengkian kepada saudaranya sesama muslim, maka ini diantara pintu masuk ke dalam surga. Sebagaimana hadis tentang seorang laki-laki yang disebutkan oleh Nabi, yang akan datang penduduk surga. Para sahabat menunggu, ternyata yang datang seorang laki-laki tua, kemudian dia sudah berwudu, kemudian dia tenteng sandalnya masuk ke dalam masjid. Hari berikutnya juga demikian, hari berikutnya juga demikian. Nabi mengatakan dia penduduk surga. Ya, sehingga salah seorang sahabat izin menginap ke rumahnya, kemudian melihat amalannya tidak ada yang istimewa. Sahabat ini lebih istimewa amalannya. Ya, dia sholat malam kalau malam, dia puasa kalau siang hari. Tapi yang disebutkan oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga, ya wajib dia kerjakan, tapi sunnah-sunnah kadang dia kerjakan, kadang tidak. Kemudian genap 3 hari sahabat ini mau pulang dan mengatakan amalan apa yang kamu kerjakan, sehingga Nabi mengatakan kamu penduduk surga. Kata dia, tidak ada kedengkian di dalam hatiku untuk orang-orang yang beriman. Ini penting jamaah sekalian, ya, menjaga amalan hati, ya, amalan menghilangkan kedengkian, ya, permusuhan di antara kaum muslimin. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberkahi rezeki kita, usia kita, keluarga kita, menjadikan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita juga doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Pakistan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, kemenangan, dan mencatat pahala syahid bagi orang-orang yang sudah meninggal di antara mereka. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.